Dunia tidak sedang bersiap untuk Perang Dunia Ketiga. Lupakan sejenak soal nuklir. Lupakan soal kapal induk di Laut Cina Selatan. Dunia sedang bersiap untuk sesuatu yang jauh lebih sunyi, tapi jauh lebih mematikan. Sebuah perang tanpa bom, tanpa tank, tanpa ledakan fisik. Tapi dampaknya bisa menghancurkan tabungan pensiunmu, menaikkan harga beras di pasar, dan mengguncang isi dompet miliaran orang dari Jakarta sampai Johannesburg. Ini adalah perang antara blok baru bernama BRICS, melawan satu entitas yang sudah berkuasa selama 80 tahun, di United States Dollar. Untuk memahami perang ini, kita harus mundur sedikit. Selama lebih dari setengah abad, kita hidup dalam satu kandang emas. Kamu bekerja, kamu menabung, negara berdagang. Tanpa sadar, semuanya melewati satu pintu gerbang, dolar Amerika. Kenapa bisa begitu? Tahun 1974, Amerika membuat kesepakatan jenius dengan Arab Saudi. Kesepakatannya sederhana. Kami lindungi kerajaan kalian secara militer, tapi kalian harus menjual minyak hanya dalam dolar. Lahirlah sistem petrodolar. Sejak saat itu, setiap negara di bumi butuh energi. Untuk beli energi, butuh dolar. Artinya, setiap negara wajib menimbun dolar di bank sentral mereka. Dolar bukan lagi sekadar mata uang. Dolar menjadi oksigen bagi ekonomi global. Dan Amerika memegang tabung oksigennya. Selama puluhan tahun, dunia menerima sistem ini karena dianggap stabil. Tapi, kepercayaan itu retak seketika di tahun 2022. Saat perang Ukraina meletus, Amerika melakukan sesuatu yang membuat seluruh dunia terbelalak ngeri. Amerika tidak hanya mengirim senjata, mereka menekan tombol off pada cadangan devisa Rusia. Ratusan miliar dolar aset milik negara berdaulat dibekukan begitu saja. Akses ke sistem SWIFT diputus. Ini adalah pesan keras bagi dunia, terutama bagi China, Saudi Arabia, dan Indonesia. Jika tabungan kalian disimpan dalam dolar, uang itu sebenarnya bukan milik kalian. Uang itu milik Amerika dan bisa diambil kapan saja jika kalian membangkang. Dolar berubah fungsi, dari alat tukar menjadi senjata pemusnah massal ekonomi. Inilah yang memicu lahirnya perlawanan BRICS, Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, dan sekarang ditambah Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Awalnya, mereka diremehkan, tapi lihat apa yang mereka lakukan sekarang. Mereka tidak menyerang Amerika dengan rudal, mereka menyerang lewat dedolarisasi. Strateginya ada 3 tahap. Pertama, perdagangan mata uang lokal. Rusia jual minyak ke China pakai yuan, India beli pupuk pakai rupiah. Volume perdagangan tanpa dolar ini melonjak drastis dalam 2 tahun terakhir. Kedua, the gold rush. Perhatikan Bank Sentral China. Mereka memborong emas dalam jumlah gila-gilaan setiap bulannya. Kenapa emas? Karena emas adalah satu-satunya aset netral. Emas tidak bisa disangsi. Emas tidak punya tuan. Mereka sedang menukar kertas janji utang Amerika dengan aset keras yang nyata. Ketiga, membangun sistem pembayaran sendiri. Mereka menciptakan alternatif SWIFT, sistem di mana Amerika tidak bisa mengintip dan tidak bisa memblokir transaksi mereka. Ini bukan revolusi instan yang berdarah-darah. Ini adalah erosi, seperti rayap memakan tiang kayu. Pelan, tapi pasti. Tapi bosku, jangan salah sangka dulu. Banyak influencer keuangan yang bilang dolar akan runtuh besok pagi. Itu adalah ilusi. Kenyataannya meruntuhkan dolar itu susahnya minta ampun. Kenapa? Karena trust atau kepercayaan dan likuiditas. Pasar finansial Amerika adalah yang paling dalam dan paling transparan di dunia. Mentara BRICS, apakah India percaya penuh pada China? Tidak. Apakah orang kaya di Rusia menyimpan uang dalam rubel? Tidak. Mereka tetap cari dolar atau euro. Masalah terbesar BRICS adalah mereka belum saling percaya satu sama lain. Mata uang China dikontrol ketat oleh Partai Komunis. Mata uang Rusia fluktuatif karena perang. Selama belum ada alternatif yang stabil, dunia masih akan memegang dolar, walau dengan perasaan was-was. Amerika tidak panik, karena mereka tahu sistem ini belum punya pengganti yang sempurna. Lantas di mana posisi kita? Posisi negara berkembang. Kita ada di posisi paling sulit. Bertahan di sistem lama,
berarti nasib ekonomi kita ditentukan oleh kebijakan Bank Sentral Amerika, The Fed. Jika mereka menaikkan suku bunga, mata uang kita tercekik. Tapi, berpindah ke sistem baru berarti masuk ke hutan belantara yang belum terpetakan. Dunia tidak memilih sisi hitam atau putih. Dunia bergerak menuju multipolar, di mana dolar masih ada, tapi tidak lagi menjadi raja tunggal. Perang finansial ini tidak akan dimenangkan oleh siapa yang punya nuklir terbanyak, tapi oleh siapa yang paling dipercaya. Dan saat kepercayaan pada uang kertas mulai luntur, sejarah mengajarkan kita satu hal. Kekayaan akan kembali mengalir ke aset nyata. Perang ini baru saja dimulai, dan siapapun pemenangnya, pastikan kamu tidak menjadi korban yang tergilas di tengah-tengahnya.